Halo Sobat Bola, kembali lagi di channel Dunia Bola. Kali ini kita akan membahas berita sepak bola dalam negeri. Ada apa saja? Jordi Amat batal dinaturalisasi. Johor Darul Takzim beri peringatan untuk Indonesia. Hingga 3 blunder fatal Jordi Amat gabung ke JDT, rugikan timnas Indonesia. Klub kaya raya asal Malaysia, Johor Darul Takzim, memberikan peringatan ke Indonesia bila Jordi Amat benar-benar batal dinaturalisasi. Nama Jordi Amat tengah hangat di telinga para fans sepak bola Indonesia karena dirinya yang memutuskan bergabung ke JDT. Padahal, para fans sepak bola Indonesia berharap mantan pemain Swansea City itu tetap berkarir di Eropa. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga awalnya tertarik untuk menaturalisasi bek berusia 30 tahun tersebut karena pengalamannya di Liga Inggris, di La Liga Spanyol, dan Liga Belgia. Namun kini, Jordi Amat bak memancing keributan dengan menerima pinangan klub kaya raya asal Malaysia, JDT. Hal itu pun membuat para fans Indonesia marah, termasuk Saiful Huda selaku anggota DPR dari Komisi 9. Dan tak tanggung-tanggung, bahkan muncul petisi untuk Sintayong dan PSSI membatalkan proses naturalisasi Jordi Amat. Seakan mengetahui apa yang akan terjadi, pemilik JDT yakni Tunku Ismail Sultan Ibrahim pun telah memberikan peringatan. Peringatan itu terlontar oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam agenda konferensi persnya pada Senin 27 Juli. Awalnya, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berbicara mengenai proses bursa transfer Jordi Amat yang akan berstatus free agent pada 30 Juni 2022. Jordi akan jadi bagian dari JDT dan jika semua proses soal paspor selesai, maka insya Allah akan gabung ke JDT dalam waktu dekat, kata Tunku Ismail Sultan Ibrahim seperti dikutip dari Harian Metro. Tak lupa, Tunku Ismail Sultan Ibrahim juga sedikit memberikan keperingatan kepada Indonesia mengenai kerugian bila batal menaturalisasi Jordi Amat. Adalah suatu kerugian bila Indonesia tidak mengambilnya untuk bermain di timnas, karena dia pemain berpengalaman yang sudah berlaga di 100 lebih laga kompetitif di Eropa, tegasnya. Kini, nasib proses naturalisasi Jordi Amat berada di tangan Sintayong. Bila ex pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu tidak membutuhkan bek berusia 30 tahun tersebut, maka PSSI akan membatalkan naturalisasinya. 3 blunder fatal Jordi Amat gabung ke JDT, rugikan timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 blunder fatal yang bisa merugikan timnas Indonesia usai Jordi Amat bergabung ke klub Liga Super Malaysia, Johor Darul Takzim. JDT secara resmi mengumumkan kesepakatan mereka mendatangkan calon naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat, pada Senin 27 Juli yang dipublikasikan pada Rabu 29 Juli. Kedatangan bek berdarah Indonesia Spanyol ke klub terbaik di ASEAN tersebut ternyata tidak mendapat respon positif dari penggemar di tanah air. Pasalnya, supporter skuad Garuda berharap mantan pemain klub Liga Belgia, Jordi Amat, tetap merumput di Eropa demi menjaga kualitas permainan dan mental bermainnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri, keputusan untuk bergabung dengan tim manapun merupakan hak dari pemain. Tetapi, supporter meyakini akan ada dampak negatif bagi timnas Indonesia. Permainan bisa ditebak. Bermain di negeri jiran bisa membuat kemampuan dan pola permainan Jordi Amat lebih mudah diintai oleh lawan. Gaya bermain yang lebih dikenal membuatnya mudah diantisipasi oleh lawan. Tentu akan merugikan timnas Indonesia, terutama saat berhadapan dengan tim-tim ASEAN. Rawan mendapat hujatan. Bermain bersama JDT membuat gerak-gerik Jordi Amat lebih mudah dipantau oleh netizen Indonesia sehingga rawan mendapat hujatan. Akibat dari kabar kepindahannya ke JDT saja membuat dihujani komentar negatif. Hal ini tentu bisa mempengaruhi mental pemain berusia 30 tahun tersebut saat membela timnas Indonesia. Penurunan performa. Salah satu alasan pemilihan pemain Eropa untuk dinaturalisasi yaitu dinilai dari kualitas kompetisi dan permainan yang lebih baik di benua biru. Dengan memutuskan merumput di Asia Tenggara, persaingan yang didapatkan Jordi Amat yakini tidak akan skuad di Eropa, sehingga bisa menurunkan kualitas jangka panjang. Penurunan tersebut tentu akan membawa efek negatif bagi timnas Indonesia yang berharap bisa berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Bagaimana menurut Anda, Sobat Bola?